Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Mazmur pasal yang ke-34, mulai ayat 16 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini yang telah dibacakan kepada setiap saudara, di mana pemazmur menjelaskan tentang kehidupan, apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya dalam kondisi pada masa itu, dan dalam kondisi seperti itu apa yang mereka lakukan, dan kemudian apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Dan saya pikir saudara, dalam berbagai zaman sama saja, termasuk di zaman kita ini, di mana diceritakan di sini tentang keadaan hidup orang benar, di mana mereka mengalami kesesakan dalam kehidupan, mereka mengalami patah hati dalam kehidupan, dan mereka mengalami banyak kemalangan malah. Di ayat 20 tadi dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, artinya bahwa dengan kita hidup sebagai anak Tuhan, kita hidup sebagai orang yang sudah dibenarkan dalam Tuhan, kita mengikut Tuhan, kita mengiring Tuhan dalam kehidupan kita, bukan berarti bahwa itu menjadi jaminan kita lepas dari segala masalah. Dan sebenarnya setiap manusia yang hidup di dunia ini saudara, siapapun dia, anak rajakah dia, orang miskinkah, siapapun dia, tidak akan bisa lepas dari masalah kehidupan, termasuk orang-orang yang menjadi Kristen juga tidak akan lepas dari masalah. Malah firman Tuhan mencatat bahwa kemalangan orang benar banyak. Dan sebenarnya dalam kehidupan ini bukan masalah itu sebenarnya yang menjadi masalah sebenarnya. Mungkin kalimat ini agak rumit dicerna saudara, bahwa masalah hidup kita bukan masalah yang kita hadapi seringkali, tetapi sebenarnya masalah hidup kita adalah bagaimana kita meresponi
masalah yang sedang terjadi. Karena saya selalu percaya bahwa masalah bisa menjadi mujizat ketika dihadapi dengan benar. Jadi kalau dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ada masalah, ada persoalan, itu bukan sesuatu yang aneh. Itu bukan sesuatu yang luar biasa, itu lumrah. Dan setiap manusia di dunia ini pasti akan menghadapi masalah. Dan mungkin ada di antara saudara yang saat ini pun saudara sedang memikul masalah yang berat. Ada persoalan, ada masalah yang sedang menindih kehidupan saudara, ada beban hidup saudara. Itu lumrah, karena itulah kehidupan. Tetapi yang hari ini saudara, yang saya rindu kita belajar dalam masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, apa seharusnya tindakan kita, bagaimana seharusnya reaksi kita, dan kemudian yang kedua nanti yang saya rindu kita belajar adalah apa sebenarnya yang Tuhan kerjakan ketika kita bereaksi benar saat kita menghadapi masalah. Saudara, kalau dikatakan di sini tadi bahwa orang benar tidak lepas dari masalah, bahkan kemalangan orang benar itu banyak. Yang pertama saya rindu, apa seharusnya yang kita lakukan dalam masalah yang kita hadapi? Di mana dikatakan ayat yang ke-16, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi dalam masalah persoalan yang kita alami, seharusnya reaksi kita adalah minta tolong kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Dan kemudian ayat 18 juga di sana ditegaskan, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar. Berseru kepada Tuhan dalam masalah, dalam persoalan, memohon pertolongan dari Dia, berseru kepada Dia. Artinya apa saudara? Dalam masalah dan persoalan yang kita alami, harusnya kita berlari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Itulah reaksi yang benar atas masalah yang kita hadapi. Dan kemudian di sisi lain saudara, Allah menegaskan di sini, misalnya di ayat 17, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Ayat 17 ini ditegaskan supaya orang-orang benar ketika mereka menghadapi masalah tidak salah bersikap, tidak bertindak jahat, tidak berbuat jahat sekalipun ada masalah dan persoalan yang mereka alami. Tetapi sekali lagi yang harusnya mereka lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Bahkan ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi sekalipun oleh masalah mengalami patah hati, mengalami remuk jiwa, bahkan di ayat 20 kemalangan orang benar banyak. Tetapi dalam semuanya itu, yang pertama tetap konsisten berseru kepada Tuhan. Dalam semuanya itu, yang kedua, jangan pernah berbuat jahat, bertindak jahat, bertindak tidak benar sekalipun ada masalah yang berat yang dihadapi. Dan kemudian saudara, jika kita bertindak benar, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, dalam masalah dan persoalan yang kita alami, dan tetap hidup benar, tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, kita akan lihat janji-janji firman Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan. Mulai ayat 16 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Artinya Tuhan memandang semua, dan Tuhan melihat dan memperhatikan semua saudara. Apapun situasi kita, Tuhan pandang dan Tuhan perhatikan. Seberapa berat pun saat ini beban yang harus kita pikul, mungkin terkadang kita berpikir bahwa tidak ada orang yang peduli. Tetapi dengar, lihat apa kata firman Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Ketika saudara tetap hidup benar, saudara tetap berseru kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan sekalipun berat beban hidup saudara, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Dan dikatakan juga, dan telinganya
kepada teriak mereka minta tolong. Saat kita minta tolong, saat kita berseru kepada Tuhan, dengar saudara, firman-Nya mencatat bahwa telinganya mendengarkan kita. Dan kemudian ayat 18 dikatakan apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Matanya tertuju, telinganya mendengarkan kita. Ketika kita minta tolong, ketika kita berseru-seru, Dia mendengarkan kita. Dan kemudian saudara, di ayat 18 bagian terakhir dikatakan, dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Mungkin saat ini saudara mengalami kesesakan oleh masalah, oleh persoalan yang sedang saudara hadapi. Tapi dengar saudara, matanya tertuju kepada saudara dan telinganya mendengarkan saudara. Dan kemudian Dia menegaskan bahwa Dia akan bertindak melepaskan kita dari segala kesesakan. Apapun kesesakan yang saudara alami oleh masalah persoalan kehidupan saudara saat ini, dengar saudara, jika kita tetap bertindak dan bersikap benar, Tuhan akan bertindak melepaskan dan membebaskan kita. Bahkan di ayat 19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, yang menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sekalipun jiwa remuk, begitu banyak kemalangan, tetapi ketika tetap bersikap benar, yaitu tetap berseru-seru kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, dan tetap hidup dalam kebenaran, tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, maka firman-Nya menegaskan bahwa Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bahkan saudara, ayat 21 dikatakan, Ia melindungi segala tulang-tulangnya dan tidak satu pun yang patah. Sekalipun berat beban itu, sekalipun berat pergumulan itu, tapi Tuhan membebaskan, Tuhan melindungi, sehingga tidak ada satupun tulangnya yang patah. Atas beratnya beban itu, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Sungguh luar biasa saudara. Allah kita bertindak dalam kehidupan kita sebagai orang-orang benar jika kita bersikap benar. Itu sebabnya saat ini, sebagai aplikasinya saudara, dalam kehidupan kita, apa yang menjadi beban yang sedang menindih kehidupan saudara? Sebentar lagi kita akan memulai aktivitas kita. Adakah masalah besar dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, dalam ekonomi saudara, atau dalam hal yang lain? Adakah beban yang begitu berat saudara pikul saat ini? Dengar saudara, dalam semuanya itu tetaplah bersikap benar, yaitu tetap berseru, berserah kepada Tuhan dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan seberat apapun itu saudara, jangan menyimpang dari kebenaran Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang sakit. Ketika sakit menimpa tubuh saudara, berserulah kepada Tuhan dan jangan mau menyimpang. Mulai cari dukun misalnya untuk berobat, atau usaha saudara hancur, saudara mulai cari petunjuk-petunjuk dukun misalnya untuk berhasil. Dengar saudara, tetap di jalan Tuhan, apapun kondisinya, tetap di jalan kebenaran, karena firman-Nya berkata bahwa matanya sedang tertuju kepada saudara dan telinganya mendengarkan saudara. Bahkan ketika saudara berseru-seru kepada Dia, Dia mendengarkan dan akan melepaskan saudara. Dan ayat 19 dikatakan Dia dekat kepada saudara, Dia jagai saudara sehingga tidak ada satupun tulangnya yang patah sekalipun berat beban itu. Artinya Tuhan menjagai dan melindungi saudara. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara. Apapun beban persoalan saudara saat ini, tetap kuat, berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dengar, Dia akan membuktikan, Dia akan bertindak membebaskan, memberi kelepasan dan memberi jalan keluar. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara. Tetap semangat, tetap berseru berserah kepada Tuhan, dan tetap hidup seturut firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan ini. Mari kita raih janji firman Tuhan, di mana Dia akan menunjukkan dan menyatakan, Dia menolong kita, melepaskan kita, membebaskan kita, menyatakan mujizatnya bagi kita semua. Tuhan memberkati saudara.
Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anakmu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anakmu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan
menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka, mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapak yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa
Saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan
hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau